Misteri jembatan Cangar yang terus memanggil. Kabut turun lebih cepat sore itu. Jalanan menuju Cangar yang biasanya ramai oleh wisatawan mendadak lengang. Hanya suara mesin motor Ardi yang memecah sunyi, menyusuri tikungan demi tikungan yang mulai diselimuti kabut tipis. Ia baru saja pulang dari pemandian air panas, sedikit terlambat karena terlalu lama mengobrol dengan penjaga warung. Saat melewati sebuah jembatan tua di tengah hutan, Ardi memperlambat lajunya. Jembatan itu terasa berbeda. Bukan karena bentuknya, hanya jembatan beton biasa yang melintasi sungai kecil di bawahnya. Tapi entah kenapa, suasana di sana terasa lebih dingin, lebih sunyi, seolah suara dunia teredam begitu saja. Tiba-tiba, di sini, Ardi langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Cuma halusinasi, gumamla pelang. Tapi saat hendak melanjutkan perjalanan, suara itu terdengar lagi. Ardio kesini. Motor Ardi mati mendadak. Lampu redup. Mesin tak mau menyala. Tangannya mulai gemetar. Ia turun dari motor, mencoba menstarter ulang. Tapi semakin ia mencoba, semakin sunyi sekelilingnya. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Lalu terdengar suara langkah kaki. Perlahan dari arah jembatan. Ardi menoleh. Di tengah kabut, samar-samar terlihat sosok berdiri di tengah jembatan. Seorang perempuan, mengenakan pakaian putih kusam, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, tak bergerak. Ardi. Suara itu kini jelas. Memanggil namanya. Padahal Ardi yakin, ia tidak pernah ke tempat ini sebelumnya. Siapa kamu? Teriak Ardi, suaranya bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar Ardi mendekat. Seolah dikendalikan, langkah kaki Ardi mulai bergerak sendiri. 1 langkah, 2 langkah. Jantungnya berdegup keras, tapi tubuhnya tak bisa berhenti. Semakin dekat, kabut semakin tebal. Hingga akhirnya ia berdiri di atas jembatan itu. Sosok perempuan kini tepat di depannya. Perlahan rambut panjang itu tersibak oleh angin. Dan wajahnya, bukan wajah manusia. Kosong. Pukit. Mata hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Ardi terjatuh mundur, napasnya tersenggol. Kenapa kamu pilih aku? Bisiknya ketakutan. Perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Aku tidak memilih. Suara itu berubah. Berat. Serak. Seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. Kamu yang datang? Tiba-tiba tangan perempuan itu menjulur panjang, mencengkeram kaki Ardi. Dingin. Sangat dingin. Ardi menjerit, mencoba melepaskan diri. Tapi cengkeraman itu semakin kuat, menyeretnya perlahan ke arah tepi jembatan. Di bawah sana sungai gelap mengalir pelan. Namun saat Ardi melihat ke bawah, ia tidak melihat air. Ia melihat bayangan manusia. Banyak. Wajah-wajah pucat yang menatap ke atas, tersenyum, seolah menunggu. Temani kami. Suara mereka bergema bersamaan. Ardi berteriak sekuat tenaga, meraih apapun yang bisa ia pegang. Tangannya menemukan besi pembatas jembatan, mencengkeramnya erat. Dengan sisa tenaga, ia menendang tangan itu. Sekali, 2 kali, hingga akhirnya cengkeraman itu terlepas. Ardi langsung merangkak menjauh, napasnya nyaris habis. Saat ia menoleh kembali, sosok perempuan itu sudah menghilang. Kebut perlahan menepis. Suara jangkrik kembali terdengar, dan motornya tiba-tiba menyala sendiri. Dengan tubuh gemetar, Ardi segera pergi dari tempat itu tanpa berani menoleh lagi. Namun sejak malam itu, setiap kali ia terlelap, ia selalu mendengar suara yang sama. Ardi kembali. Dan dalam mimpinya, ia selalu berdiri di jembatan itu, dengan tangan dingin yang perlahan, kembali meraih kakinya. Malam demi malam, suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Awalnya hanya dalam mimpi. Namun perlahan, suara itu mulai terdengar saat Ardi terjaga. Ardi kembali. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2.13, waktu yang sama setiap malam. Hari demi hari, kondisi Ardi semakin memburuk. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan pikirannya tak lagi tenang. Bahkan saat siang hari, bayangan jembatan itu kerap muncul di benaknya, lengkap dengan kabut tebal dan sosok perempuan yang berdiri diam menunggunya. Suatu sore,
Tanpa sadar, Ardi mendapati dirinya kembali berada di jalan menuju Cangar. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Motor yang ia kendarai melaju sendiri, seolah tahu arah. "Tidak, aku tidak mau ke sana," gumamnya, mencoba mengendalikan setang. Namun tangannya terasa berat. Semakin dekat, udara semakin dingin. Kabut mulai turun lagi. Dan di kejauhan, jembatan itu kembali terlihat. "Yutu, Suene." Menunggu. Motor Ardi berhenti tepat sebelum memasuki jembatan. Kali ini, mesin tidak mati. Namun Ardi tidak bisa turun. Tubuhnya kaku. Matanya terpaku ke arah tengah jembatan. Di sana, bukan hanya satu sosok. Kini ada banyak. Berderet, berdiri diam. Semuanya menghadap ke arahnya. Sosok perempuan yang dulu ia lihat kini berada di paling depan. Rambutnya terurai, wajahnya masih sama, kosong dan mengerikan. Namun di belakangnya, puluhan sosok lain mulai tampak. Pria, wanita, anak-anak. Semuanya pucat, dengan mata hitam pekat. Perlahan mereka mengangkat tangan bersamaan. Memanggil, "Ardi." Suara itu tidak lagi satu. Puluhan suara bergema bersamaan, memenuhi udara. Telinga Ardi berdenggang. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk, menggema langsung di dalam kepalanya. "Datang. Kamu milik kami." Langkah Ardi kembali bergerak sendiri. Ia turun dari motor. Kakinya melong. Semakin dekat. Ia mulai melihat wajah-wajah itu dengan jelas. Beberapa tampak seperti korban kecelakaan. Ada yang wajahnya hancur. Ada yang tubuhnya basah seperti baru keluar dari sungai. Dan ada yang lehernya tidak utuh. Ardi berhenti tepat di tengah jembatan. Sosok perempuan itu kini hanya berjarak 1 langkah di depannya. "Kenapa aku?" Suara Ardi nyaris tak terdengar. Perempuan itu mendekat. Kali ini wajahnya berubah. Perlahan, wajah kosong itu mulai membentuk rupa. Dan Ardi membeku. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Dengan senyum lebar yang tidak manusiawi. "Kamu sudah dipanggil sejak lama." Suara itu kini keluar dari wajah Ardi yang lain. "Sejak pertama kali kamu melewati tempat ini, kamu sudah ditandai." Tiba-tiba tangan-tangan dari belakang mulai bergerak. Mereka tidak lagi diam. Puluhan sosok itu berjalan perlahan, mendekat, mengelilingi Ardi. Udara semakin dingin. "Napas Ardi membeku di tenggorokan." Satu tangan menyentuh pundaknya, lalu tangan lain di lengannya, dan satu lagi di lehernya. "Jinjin, mati rasa." Ardi mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok di depannya, yang berwajah dirinya sendiri, tersenyum semakin lebar. "Sekarang, kamu tidak akan pulang lagi?" Tangan-tangan itu mulai menariknya. Perlahan, menuju tepi jembatan. Di bawah sana, bayangan-bayangan itu kembali muncul. Lebih banyak, lebih jelas. Dan semuanya menatap ke atas. Menunggu. Saat tubuh Ardi hampir mencapai pembatas jembatan, tiba-tiba suara klakson keras memecah suasana. Sebuah mobil melaju dari arah berlawanan, lampunya menyorot terang ke arah jembatan. Seketika, semua sosok itu menghilang. Kebut tersebak. Cengkeraman di tubuh Ardi lenyap. Ia terjatuh keras ke aspal, napasnya terengah-engah. Sopir mobil itu turun, wajahnya panik. "Mas, ngapain berdiri di tengah jalan? Hampir ketabrak." Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jembatan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Seolah semuanya tidak pernah terjadi. Namun saat sopir itu membantu Ardi berdiri, matanya tiba-tiba tertuju ke bawah jembatan. Ia membeku. Di permukaan sungai yang gelap, terlihat bayangan Ardi. Berdiri, diam, menatap ke atas. Dengan senyum yang perlahan, semakin melebar. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah kembali ke jembatan Cangar. Secara fisik, ia selamat. Namun sesuatu dalam dirinya tidak pernah benar-benar pulang. Hari-hari berlalu, tapi perubahan itu semakin jelas. Ardi menjadi pendiam, sering melamun, dan kerap menatap kosong ke arah manapun seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Beberapa kali, keluarganya mendapati Ardi berdiri di depan pintu rumah tengah malam. Diam. Menatap jalan, seakan menunggu seseorang datang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab pelan. "Ada yang manggil?" Suatu malam, seorang temannya nekat merekam Ardi diam-diam. Dalam rekaman itu, Ardi terlihat duduk sendirian di kamar,
kepalanya tertunduk. Tidak ada yang aneh, sampai beberapa detik kemudian, perlahan, Ardi menggangkat kepalanya, dan tersenyum. Senyum yang sama, terlalu lebar, terlalu kosong. Namun yang membuat bulu kuduk merinding. Suara dalam rekaman itu bukan hanya satu. Terdengar jelas, ada suara lain. Bebisik Berseman. Dia milik kami sekarang. Sejak saat itu, Ardi semakin sering menghilang tanpa jejak selama beberapa jam. Dan setiap kali ia kembali, bajunya selalu lembab, seperti habis terkena air. Dan di ujung sepatunya, selalu ada lumpur hitam yang sama. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Ardi pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Pencarian dilakukan, namun hasilnya nihil. Yang ditemukan hanya motornya, terparkir rapi di dekat jembatan Cangar. Mesinnya masih hangat, seolah baru saja digunakan. Warga sekitar mulai bercerita bahwa kini, saat kabut turun dan malam semakin sunyi, di tengah jembatan itu, terkadang terlihat seorang pria berdiri, diam, menatap ke arah jalan, seolah menunggu seseorang lewat. Dan ketika ada pengendara yang melintas sendirian, mereka akan mendengar suara pelan, memanggil nama mereka. Jadi, kalau suatu hari kalian melewati jembatan sepi, terutama di kawasan pegunungan seperti Cangar, dan tiba-tiba merasa dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat, jangan pernah menoleh, jangan pernah mendekat, karena bisa jadi, itu bukan sekadar suara, melainkan undangan dari mereka yang tidak pernah benar-benar pergi. Kalau kamu suka cerita mistis seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menyeramkan lainnya. Dan ingat, tidak semua jalan yang kita lewati membawa kita pulang.